Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indah Biologi dengan NIM 2210505122. Baik, saya akan mempresentasikan sains dan kebangkitan Islam. Di sini ada modernisasi umat Islam. Yang pertama itu ada Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897. Ia seorang intelektual muslim dan politikus yang kritis. Ia berasal dari Afghanistan tetapi memiliki pengalaman tinggal di berbagai belahan dunia Islam seperti Iran, Mesir, Turki, India, bahkan Hindia Belanda. Ia memandang bahwa dunia Islam telah lama tertutup dari perubahan dan kemajuan sehingga menyebabkan kejumudahan agama mereka juga tersekat-sekat satu sama lain. Ia menyuruh agar umat Islam dari berbagai belahan dunia untuk membuka diri terhadap modernisasi yang berkembang di Eropa serta menyerukan peraturan umat Islam melawan kolonialisme melalui pan-islamisme. Kedua itu ada Muhammad Abduh 1845 sampai 1905. Ia seorang intelektual muslim dan rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Ia berasal dari Mesir dan pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Inggris akibat keterlibatannya dalam pemberontakan melawan kolonialisme. Dalam pengasingan di Paris bersama Al-Afghani, ia mendirikan jurnal Al-Urwa Al-Wusth. Terinspirasi dari Ibn Taimiyah, seorang ulama abad ke-13. Ia menulis sebuah karya yang sangat masyhur, Risalah Al-Tauhid. Risalah yang menegaskan bahwa ajaran Islam menekankan hak nalar manusia, sesuatu kompatibel dengan modernisasi. Ia menekankan bahwa modernisasi merupakan keniscayaan sejarah. Umat Islam tak perlu mengelak dari keniscayaan ini. Hal ini perlu dilakukan harialah merevitalisasi ajaran Islam yang memberikan hak akal sehingga umat Islam bisa menggunakan untuk berjihad menghadapi dunia modern. Di sini ada yang ketiga, Rashid Ridha yang 1865 sampai 1935. Ia seorang intelektual muslim dari Suriah. Pada mulanya ia merupakan pengikut Sufisme tetapi kemudian mengkritikkan bersama Muhammad Abduh. Ia mendirikan jurnal Al-Manar. Ridha menganalisis bahwa keterbelakangan umat Islam dalam dunia modern disebabkan kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta atau disebut taklid. Minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemenangan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa ia dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan akal dan ilmu, serta mengoptimalkan potensinya melalui ijtihad dalam menghadapi realitas modern. Di sini ada yang kedua, di sini ada modernisasi di Hindia Belanda. Yang pertama di sini ada Muslim pedesaan. Mereka merupakan bagian besar dari penduduk di Hindia Belanda. Mereka nyaris tak berpendidikan, buta huruf dan tak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia modern yang sedang tumbuh dan berkembang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Yang kedua, buruh industri. Mereka akibat politik etis sehingga
1900 sampai 1920 jumlah murid Bumi Putera yang bersekolah di sekolah dasar HIS meningkatkan dari 896 menjadi 38.024 orang, sehingga yang melanjutkan ke sekolah menengah HBS dan MULO meningkatkan dari 113 menjadi 186 orang, atau disebut Siriasi 9.097 dibandingkan 37 sampai 38. Mereka lah yang mengisi sejumlah posisi tenaga kerja kelas rendah yang dibutuhkan dalam pertumbuhan industri di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Dari mereka lah lahir kelas sosial baru atau kaum buruh. Di sini ada pangrepraja akibat politik etis pula. Siswa pendidikan tingkat tinggi seperti Stovia, Oswia, Lonsbourg, Redhogschool, Technihochschule meningkatkan dari 376 menjadi 3.917 orang, Sihnarisi 1997 37 sampai 38. Mereka lah yang kemudian mengisi pos-pos tenaga ahli di birokrasi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan asing yang bertradisi Hindia Belanda. Di sini ada Muslim kelas menengah. Muslim kelas menengah ini berasal dari kelompok santri kaya dan terdidik melalui pesantren. Bahkan sebagian di antara mereka melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, terutama di Mekah atau Madinah dan Kairo. Basis perekonomian mereka ialah pertanian yang luas, produksi barang jasa, dan perdagangan berbagai komoditas. Di sini yang ketiga ada modelisasi dan perempuan di Hindia Belanda. Yang pertama, gerakan perempuan. Akibat politik etis sebagian kecil perempuan di Hindia Belanda sudah mulai terpelajar pada awal abad ke-20. Mereka mengadopsi wacana modern untuk perjuangan perempuan melawan tradisi patriarkis yang memarginalkan perempuan, sehingga terbangun kesadaran gender yang setara antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan. Yang kampanye tentang hak-hak perempuan yang dilakukan oleh organisasi perempuan itu berhasil mempengaruhi kebijakan kolonial dengan dibukakan Allgemeine Mittelbildungsschule atau disebut AMS untuk perempuan pada tahun 1919. Akan tetapi, sekolah itu hanya dikhususkan bagi kalangan ningrat saja. Di sini ada Kongres Perempuan. Gerakan perempuan itu semakin terkonsolidasi dengan baik melalui Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres ini dipelopori oleh beberapa organisasi perempuan lintas agama, ideologi, dan Kedarhat Aisyah, Wanita Oetama, Jong Islamiten Ban, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, Wanita PSII, dan Jong Java. Di sini ada kesadaran lintas batas.
Kongres Perempuan itu sendiri merupakan lompatan strategis untuk mempersatukan organisasi-organisasi perempuan dari beragam latar belakang daerah, ideologi, agama, dan isu yang diangkat. Kongres itu berhasil mengkonsolidasi pemikiran di antara organisasi-organisasi perempuan yang ada, sekaligus merumuskan agenda bersama perjuangan perempuan. Islam perempuan dan modernisme. Adaptasi modernitas bagi perempuan muslimah dimainkan secara cantik oleh Aisyah. Organisasi sayap perempuan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi perempuan Islam yang memperkasai Kongres Perempuan Indonesia. Aisyah menunjukkan bahwa Islam sangat kompatibel dengan modernisme, termasuk dalam memajukan kaum perempuan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.